Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali belajar di kelas 3 yaitu Praja Muda Karana. Pada subtema 1 aku anggota pramuka pada pembelajaran kelima. Di sini ada dua gambar ya. Di sini ada gambar anak pramuka siaga yang sedang membawa tongkatnya sudah dicat berwarna merah, yang sini warna putih. Terus di sini ada para pejuang membawa bambu yang ujungnya runcing, ini namanya bambu runcing ya. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan ya, karena tongkat di sini oleh anggota pramuka banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah digunakan untuk bendera regu. Bendera regu ini kata regu ini regu disebut dalam kelompok penggalang, itu namanya regu. Kalau siaga kelompoknya namanya adalah barung ya. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Selain tempat memasang bendera, juga bisa dijadikan tiang bendera. Tiang bendera itu berarti yang agak panjang ya, yang tinggi, harus digabung-gabung jadi satu. Terus juga tongkat bisa dijadikan untuk memasang tenda atau mendirikan tenda. Juga bisa digunakan untuk ketika berkemah ini ya, tenda. Ketika menggunakan tandu ini untuk mengangkat seorang pasien. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu, bisa terbuat dari bambu atau kayu dengan ujungnya tumpul. Terus ketika zaman dahulu para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Terus pahlawan juga menggunakan tongkat bambu dengan ujung yang lancip lah, ini gambar ini. Bambu dengan ujung yang lancip disebut bambu runcing. Ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip. Dibuat sesuai dengan kebutuhan. Bentuk sudut juga beragam, ada yang sudut tumpul, lancip, ada pula yang sudutnya siku-siku. Ini adalah macam-macam sebuah sudut. Nanti akan jelaskan bagaimana apa saja macam-macam sudut. Ini yang pertama, kita mencoba dulu, siapkan kertas dulu, selembar kertas bebas. Setelah itu lipat menjadi 2, terus dilipat lagi sehingga menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Nah ini, setelah itu lipatlah menurut garis tegak, sehingga akan membentuk garis ini. Didapat pojok siku-siku. Di sini ini akan ada pojok siku-siku. Gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Tentukan jenis sudutnya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk sudut. Di sini ada yang tegak, ada yang tidur. Ini disebut dengan sudut siku-siku. Terus ada yang agak condong, terus tidur. Di sini adalah sudut lancip. Ini adalah sudut tumpul dan ini adalah sudut lurus. Itu ya, akan dijelaskan satu persatu, yaitu sudut siku-siku. Ini siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat lah, ini 90 derajat sudutnya pas ya. Terus selanjutnya di sini ada sudut lancip. Bagaimana sudut lancip itu? Adalah sudut yang besarnya kurang dari 90. Kalau di sini 90, kalau di sini 90 berarti agak ke sini. Nah, di sini adalah masuk dalam sudut lancip yang besarnya kurang dari 90 derajat. Selanjutnya yang ketiga di sini adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah antara lebih dari 90. Berarti 90 sampai sekurang dari 180.
ini dikatakan sudut tumpul bergarisnya di sini, entah di sini, entah di sini, entah di sini, boleh ini ya. Ini namanya sudut tumpul yang besarnya antara 90 sampai 180 atau kurang dari 180, karena nanti kalau menjadi 180 itu akan berubah menjadi sudut lurus seperti sini. Sudut lurus ya, kedua sisinya terletak pada garis lurus yang sama. Kedua sisinya ini sisi yang pertama, ini sisi yang kedua, sejajar lurus, membentuk garis lurus tetapi rentang ke arah yang berlawanan dari titik sudut berlawanan. Ini titik sudutnya, ini ke kanan, ini ke kiri atau kiri kanan ya. Arti lainnya dari sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180. Ini 180 dari sini. Nah, ini adalah 180. Mungkin ada lagi yang lainnya, mungkin pernah mendengarkan, yaitu sudut refleks ya. Apa itu? Yaitu sudut yang besarnya antara 180 sampai 360. Jadi dari sini ke sini sampai di sini hampir berputar. Nah, itu bisa jadi, tapi kalian cukup mempelajari di 4 sudut ini: siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus. Tuh. Ini buat kesimpulan tadi sudah ya, sudut siku-siku bagaimana, yang besarnya 90 derajat, sudut lancip adalah yang kurang dari 90, 0 sampai kurang dari 90, terus yang lancip tadi ya, ini tumpul, yang tumpul adalah antara 90 derajat lebih sampai kurang dari 180. Sudut lurus adalah membentuk sudut 100 yang besarnya 180 derajat. Tuh. Perhatikan gambar sudut di bawah ini, tentukan macam sudut pada gambar berikut. Di sini gambar yang pertama ini akan membentuk apa ya? Ini yaitu sudut lancip. Nah, terus di sini gambar yang kedua. Nah, ini pasti sudut siku-siku. Terus ini gambarnya harus dibikin putar-putar. Sudut tumpul. Sudut sudut lancip, dan ini sudut apa ya? Siku-siku atau lancip? Nah, ini adalah lancip. Dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Coba sebutkan 5 buah. Banyak ya. Ini akan disebutkan beberapa benda yang membentuk sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Contohnya adalah ujung pulpen. Nah, bisa kan ujung pulpen lancip ya. Terus ujung paku, sisi piramida, ujung senjata tombak, terus jarum jam. Nah, jarum jam ini bisa saja membentuk sudut lancip. Nah, jika yang panjang ke arah 12, yang pendek ke arah 1 atau ke arah 2, nah, itu membentuk sudut lancip. Terus sudut siku-siku, contohnya apa? Yaitu kaki meja, anak tangga, sudut lemari, terus atap rumah, dan lain-lain. Mungkin juga jarum jam, bisa jadi, bisa. Yaitu mungkin yang panjang ke arah 12, yang pendek ke arah mana ya? Ke arah 3 bisa, ke arah 9 juga bisa ya. Akan membentuk sudut siku-siku. Terus selanjutnya sudut tumpul, yaitu contohnya adalah laptop yang terbuka. Laptop yang terbuka ini akan membentuk sudut tumpul. Nah, terus sisi atap gedung, biasanya ada sisi atap gedung yang membentuk sudut tumpul. Terus tenda kemah itu kan agak terbuka, yang atas itu akan membentuk sudut tumpul. Terus jarum jam bisa jadi, bisa. Contohnya yang panjang ke arah 12, yang pendek ke arah 4, ke arah 5, itu bisa ya, akan membentuk sudut tumpul. Terus sudut lurus contohnya apa? Yaitu banyak sekali, jembatan, jalan, lantai, tembok, banyak yang lainnya ya. Terus juga jarum jam membentuk sudut tak?
sudut lurus tak? Iya, contohnya adalah yang panjang ke arah 12, yang pendek ke arah 6 bisa, yang panjang ke 9, yang pendek ke 3 bisa ya, bisa juga. Selanjutnya kita ke halaman selanjutnya ya. Ayo membaca. Apakah gambar berikut memiliki sudut? Iya dong. Nah, ini sudut ya. Ini sini ada sudut siku-siku ya. Di yang lainnya juga. Ini kamu perlu ketahui di sini adalah daerah atau lencana wilayah di setiap provinsi. Ini kalau di pramuka namanya kuartir daerah, ini kuartir daerah. Nah, disingkat menjadi Kuarda. Kuarda DKI Jakarta. Nah, kuartir daerah ini Kuarda Papua Barat, Kuarda Kalimantan Utara, Kuarda Sumatera Utara, Kuarda Jawa Barat. Ini berarti ini di lingkungan provinsi. Tahukah kamu lambang apakah itu? Sudah ya tadi ya? Nah, pasti bisa. Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia. Gambar pramuka setiap daerah itu berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuannya semua anggota pramuka itu semuanya sama, ya. Terus di sini ini keanekaragaman yang ada di Indonesia yang patut kita syukuri, karena apa? Negara kita adalah negara kepulauan, otomatis juga banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia, itu harus kita syukuri. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam. Nah, Bhinneka itu beraneka ragam atau berbeda-beda. Tunggal berarti satu, terus Ika berarti juga. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Tetapi tetap satu jua, tetapi tetap satu. Nah, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya macam-macam sekali. Pakaian adatnya juga macam-macam, rumah adatnya macam-macam, bahasa daerahnya macam-macam. Terus bahasa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan. Ini keberagaman ini harus kita syukuri dan harus kita pelihara. Yuk berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan sebelumnya. Semboyan negara Indonesia adalah, semboyannya sini adalah, nah ini semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 2, semboyan tersebut dapat kita lihat di mana? Yaitu di lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila. Nomor 3, arti dari Bhinneka adalah artinya Bhinneka. Ini kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Terus nomor 4 ya, arti kata tunggal. Tunggal itu, tunggal ini berarti satu. Terus arti kata ika. Ika itu adalah, kata ika berarti nah ini juga. Sehingga arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Habis ya? Habis. Ini jawabannya dari sini. Silakan kalian kerjakan, dijawab di sini. Coba amati kebinekaan yang ada di kelasmu. Ini ada di kelas kebinekaan. Ini kebinekaan di kelas, ada yang berkulit hitam, ada ya
ada yang berambut keriting, ada yang berkacamata, ada yang rambutnya bergelombang, ada yang rambutnya lurus, ada yang memakai kerudung, ada yang berkuncir ya, itu ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek. Ini adalah keberagaman di kelasnya. Tuliskan nama teman terdekatmu di kelas, lalu tuliskan hal-hal yang baik dimiliki temanmu tersebut. Tuliskan paling sedikit 3 hal baik, namanya siapa, hal baik yang dimiliki apa, misalkan suka menolong, baik hati, sering membantu teman, gitu ya. Hal baik apa, pastinya di kelas kalian teman-temanmu baik-baik semua. Lalu cobalah mewawancarai temanmu sesuai pertanyaan berikut. Selanjutnya ceritakan hasil wawancara kepada teman-temanmu. Ini hasil wawancara, namanya siapa, agama, ditanya agamanya siapa, sukunya dari mana, warna kesukaan apa, makanan kesukaan apa. Ini sebelum wawancara, ini ada beberapa hal sebenarnya yang harus kalian persiapkan. Yang pertama adalah kalian harus menguasai masalah yang akan ditanyakan. Apa yang ditanyakan kalian harus tahu dulu, gitu ya. Kalian harus tahu dulu. Terus menentukan hal-hal pokok yang akan ditanyakan dalam wawancara. Menentukan apa yang perlu ditanyakan. Jadi kalian harus membuat daftar pertanyaan. Nah, ini daftar pertanyaannya. Agamanya apa, sukunya, suku dari mana, sukunya apa, warna kesukaannya apa, makanan kesukaannya apa. Ini adalah termasuk daftar pertanyaan. Terus jika memang ini masih sederhana, kalian jika nanti melakukan wawancara, kalian harus membuat pertanyaan yang mengandung beberapa unsur, yaitu unsur apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini kata tanya itu ya. Oke, kita lanjut. Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki perbedaan? Pasti ya, tidak mungkin semuanya sama, pasti akan memiliki perbedaan. Meskipun ada perbedaan, tetapi kamu dan dengan temanmu tetap senang berteman, bukan? Iya, pastinya ya, semakin banyak teman semakin seru ya. Meskipun banyak perbedaan, tetapi ada banyak persamaan yang kalian miliki, bukan? Ya, selain berbeda juga pastinya memiliki persamaan. Keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menyayangi. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menghargai. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan, menerima perbedaan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Ya, demikianlah pada kali ini, yaitu pada kelas 3 tema 8 subtema 1 pada pembelajaran kelima. Kita lanjut, silakan ikuti video berikutnya pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.